ketika Isra wal Mi'raj ini dipopulerkan dan disampaikan di tengah-tengah masyarakat muslim. Mereka mengatakan ini adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat. Memang Rasul dan para sahabat tidak pernah mempraktekkan itu. Akan tetapi ancaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim pada saat ini, kisah-kisah kebesaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta peristiwa-peristiwa penting perlu disampaikan kepada anak-anak cucu kita agar mereka mengetahui bagaimana peristiwa yang terjadi dan dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di penghujung bulan Rajab. Salah satu hikmah dan fadilah yang terjadi di bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditinjau dari segi istilah, kata Isra maknanya adalah memperjalankan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara makna Mi'raj adalah memperjalankan, akan tetapi perjalanan ini adalah perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang mungkin pada saat itu dan mungkin sampai saat ini belum pernah ditempuh oleh salah seorang manusia. Maka pantaslah peristiwa Isra wal Mi'raj ini di dalam surah Al-Isra dimulai dengan kalimat Subhanalladzi, Maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Perjalanan itu dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan kehendak kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu perjalanan yang dilakukan pada sepertiga malam dan Rasulullah pergi dari kota Makkah Al-Mukarramah sampai dia ke Masjidil Aqsa, kemudian berangkat mengenai Buraq sampai ke Sidratul Muntaha. Perjalanan itu kurang lebih memakan waktu sepertiga malam. Ketika kejadian yang terjadi di tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan kepada orang-orang Quraisy yang hadir pada saat itu, maka pada saat itu kata Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya Miftahul Ghaib, beliau mengatakan kana alaihi salatu wassalam lamma qassasal Isra faminhum kadzabuhu wa kafaru bihi katsira faman amana minhum izdada imana minhum. Kata Fakhruddin Ar-Razi, ketika Rasulullah menceritakan peristiwa ini, sebahagian besar orang-orang Quraisy menyatakan Rasulullah adalah orang yang gila, orang yang tidak masuk akal menceritakan kejadian seperti itu. Salah seorang orang Quraisy mengatakan, "Ya Rasulullah, kalaulah engkau memang utusan Allah, ketika kami mengadakan perjalanan dari kota Makkah sampai ke Masjidil Aqsa menggunakan onta, maka waktu yang kami butuhkan kurang lebih 1 bulan. Engkau bercerita perjalanan yang engkau lakukan hanya sepertiga malam, maka ceritamu ini adalah cerita dusta belaka." Sebagian besar orang-orang Quraisy tidak percaya dengan apa yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sana ada orang-orang yang beriman, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah." Tidak perlu dengan bukti apapun, karena memang sudah keimanan tertancap di dalam hatinya
Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, "Shadaqta ya Rasulullah, engkau maha benar wahai Rasulullah." Maka sebagian orang-orang yang beriman ketika mendengar cerita yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertambahlah keimanan mereka, bertambahlah keyakinan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di tengah-tengah masyarakat kita pada saat ini, tidak hanya orang yang kafir dan mendustai, tidak hanya ada orang-orang yang beriman, akan tetapi ada juga golongan-golongan yang menolak ketika Isra wal Mi'raj ini dipopulerkan dan disampaikan di tengah-tengah masyarakat muslim. Mereka mengatakan ini adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat. Memang Rasul dan para sahabat tidak pernah mempraktekkan itu. Akan tetapi ancaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim pada saat ini, kisah-kisah kebesaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta peristiwa-peristiwa penting perlu disampaikan kepada anak-anak cucu kita agar mereka mengetahui bagaimana peristiwa yang terjadi dan dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada golongan yang lebih parah. Isra wal Mi'raj, tak Isra wal Mi'raj, semua mereka anggap sama, tidak ada efek yang terjadi kepadanya. Inilah golongan orang-orang yang sangat membahayakan. Nauzubillah summa nauzubillah, kita tidak termasuk daripada golongan orang yang keempat ini. Kemudian pada peristiwa Isra wal Mi'raj ini ada peristiwa dan perintah yang sangat penting disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah perintah mengerjakan ibadah salat. Ibadah salat adalah ibadah yang paling spesial di antara ibadah-ibadah yang lain, karena memang langsung dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah zakat, berbeda dengan puasa, haji dan lain sebagainya, maka kedudukan ibadah salat adalah ibadah yang sangat penting. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, la yuqtadu anha, ibadah salat adalah salah satu ibadah yang tidak mungkin digantikan dengan ibadah yang lain. Kalau orang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, dia mungkin bisa menggantinya pada bulan-bulan yang lain atau membayar fidyah. Jikalau orang tak mampu melaksanakan ibadah haji karena tidak memiliki harta benda, maka haji tidak wajib kepadanya. Begitu juga orang-orang yang tidak memiliki harta, jangankan harta, untuk makan pun mereka susah, maka ibadah zakat tidak diwajibkan bagi mereka, maka merekalah yang harus menerima zakat itu. Akan tetapi ibadah salat la yuqtadu anha, kata Imam Asy-Syafi'i, tidak bisa digantikan dengan ibadah-ibadah yang lain. Orang yang sanggup melaksanakan ibadah salat berdiri, maka ia melaksanakannya dalam keadaan berdiri. Tak mampu berdiri, maka bisa dilaksanakan dengan dalam keadaan duduk. Tak mampu duduk, maka bisa digantikan dalam keadaan tertidur. Apabila tak mampu juga, mungkin dengan isyarat dan lain sebagainya. Akan tetapi urgensi daripada ibadah salat tidak bisa ditinggalkan dan digantikan dengan ibadah yang lain sebagainya. Maka ibadah salat ini adalah ibadah yang paling spesial. Kemudian ibadah salat ini adalah ibadah di antara banyaknya ibadah yang kita lakukan kepada Allah, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu, amal pertama yang akan dihisab, amal pertama yang akan dihitung ketika kita berada di yaumil mizan, di yaumil qiyamah, tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah salat. Idza saluhat saluhat min sairi amalih, wa idza fasadat fasadat min sari amalih. Kalau baik salatnya, maka baiklah seluruh ibadahnya. Kalau buruk salatnya, maka buruklah seluruh amal ibadahnya. Artinya salat menjadi barometer penting di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita ingin melihat orang yang baik, maka lihatlah salatnya. Begitu juga apabila kita ingin melihat orang yang buruk akhlaknya, maka mungkin bisa kita lihat melalui salatnya. Karena salat tidak bisa dibuat-buat, salat tidak bisa direkayasa,
Solat tidak bisa hanya sekedar ditunjukkan belaka, akan tetapi solat adalah urgensi atau sifat yang tertanam di dalam diri manusia, bagaimana keyakinannya dan keikhlasannya untuk menegakkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya, solat itu kata Imam Al-Fudhali sebagai mi'rajul mukminin. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menggunakan burak, tidak lain dan tidak bukan pada saat itu ada permintaan-permintaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah berkomunikasi secara langsung bila hijabin, tanpa ada batasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak bisa melaksanakan mi'raj seperti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, akan tetapi melalui ibadah salat, disitulah mi'rajul mukminin, mi'raj kita, bagaimana kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan melalui ibadah salat yang kita lakukan. Maka ibadah salat adalah di mana kita berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala bila hijabin. Apabila ada masalah, apabila ada keinginan yang kita ingin minta kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan solusi yang harus kita ucapkan dan kita lakukan adalah tindakan melalui tindakan salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu ada beberapa hikmah yang dapat kita petik melalui peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Yang pertama, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflahal mu'minuna alladhum fi salatihim khashi'un. Berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah salat dan melaksanakan ibadah salat itu dalam keadaan khusyuk lillahi ta'ala, ikhlas dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah salat adalah salah satu ibadah di mana nanti kata Allah Subhanahu wa taala kita akan diberikan berita-berita gembira, karena memang hakikat salat adalah ibadah yang paling wajib kita lakukan. Maka berdosa orang yang meninggalkannya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang meninggalkan salat umdan au bi ghairi umdan au bi sahwin, sengaja atau tidak sengaja atau karena lupa, maka menurut Imam Asy-Syafi'i wujubul qada'u alaihi bi katsirin min salatin alladhi taraku, maka wajib baginya untuk mengqada atau mengganti salat-salat yang telah lalu, sawa'an kana umdan au ghairu umdan, sama saja ketika dia meninggalkannya dalam keadaan sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian yang kedua, walladzihum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menegakkan salat setelah diberikan berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Artinya melalui salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Salah satunya adalah mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Maka orang yang senantiasa mengerjakan pekerjaan yang sia-sia, maka itu bukan orang-orang yang senantiasa iqamatus shalah, yang senantiasa menegakkan salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Orang-orang yang salat itu mampu menahan syahwatnya kepada orang lain kecuali kepada istri-istri mereka. Karena memang hakikat salat adalah bagaimana kita menahan diri kepada yang haram. Karena melalui takbiratul ihram, takbir yang wajib kita ucapkan ketika pertama kali melaksanakan salat, di mana yang semula awalnya haram, halal menjadi haram. Makan awalnya halal, tapi ketika sudah diucapkan kalimat takbir akan menjadi haram. Berbicara yang semulanya dibolehkan, akan tetapi ketika sudah mengucapkan lafaz kalimat takbir, takbiratul ihram, maka berbicara diharamkan. Maka orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah salat, pada hakikatnya dia bisa menahan diri
terutama menahan nafsunya daripada nafsu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim hafizun. Orang-orang yang salat itu senantiasa amanah dan tetap melaksanakan janji yang telah ia ucapkan melalui ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pada ikrar itu kita bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang kita yakini dan percayai, dan kita yakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ikrar itu kita tidak mungkin menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak akan menuhankan jabatan, kita mungkin tidak akan menuhankan harta, mungkin kita tidak akan menuhankan keluarga dan lain sebagainya. Kalau hakikat ikrar ini kita benar-benar jalankan dalam hidup dan kehidupan kita, maka mustahil orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah salat mampu melaksanakan ikrar ini dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.